Halo, halo, hai Sobat Speak Up. Selamat datang di podcast Speak Up. Speak Up about public health. Nah, di episode kali ini aku Raisa bakal nemenin kalian. Nah, pastinya sore ini aku bakal sharing-sharing dan juga ngobrol bareng, ngobrol seru bareng sosok inspiratif nih teman-teman. Yang gak cuma aktif di sosial media, tapi juga aktif di pengabdian sosial dan juga pengabdian masyarakat lainnya. Nah, sobat-sobat penasaran gak sih? Nah, aku di sini tuh bareng Teh Dwi Sania. Halo Teh. Halo Teteh. Boleh dong kenalan diri dulu. Oke, Sampurasun, Akang Teteh semuanya. Perkenalkan saya Dwi Sania Rahma. Saya kerap dipanggil dengan sebutan Uwi, Teh. Oh. Nah, kebetulan saya merupakan mahasiswi Kesehatan Masyarakat angkatan 2024, jadi masih baru sebenarnya. Dan juga saya aktif di Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis. Selain itu juga menjadi brand ambassador dari NGO Aksi Muda Nusantara. Gitu. Wah, keren banget nih narasumber kali ini teman-teman. Aku nih pengen tahu ya Teh, tentu awal mula jadi Mojang tuh gimana sih? Kayak diniatin kah atau emang karena ada dorongan sesuatu kah? Itu awal mulanya boleh dong diceritain Teh. Oke ya, fun fact Teh, aku tuh bukan orang Sunda asli teman-teman, jadi ada campuran darah Padangnya. Aku 15 tahun di Padang, terus pindah ke sini pada saat SMP Teh, SMP kelas 2. Terus habis itu, pada saat aku udah lengser duta genre, adalah momen dimana kita tuh halal bihalal OSIS, ketemu sama Kak Renaldi. Kang Renaldi itu tuh merupakan Jajaka Pinilih Kabupaten Ciamis tahun 2022 kalau nggak salah. Beliau langsung bilang kayak gini Teh, kamu siapa namanya? Dwi, Kang, kata aku. Ikutan model Jajaka ya? Aku kan kaget. Aku bukan orang Sunda asli Kang, nggak apa-apa, belajar aja, join ya, katanya kayak gitu. Udah ada pendaftarannya, akhirnya aku daftar Teh. Daftar di sana, ada rasa kayak aduh gimana ya, pasti apa namanya? Orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang paham akan kesundaan gitu kan ya. Tapi satu hal teman-teman yang aku pegang, itu tuh dari dulu aku megang Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau misalkan bahasa Padangnya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya, di mana kita berada, kita selalu menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka pakai gitu. Jadi kalau misalkan aku di tanah Sunda, ya harus semestinya aku juga mengikuti kesundaan itu sendiri begitu. Wah, keren banget nih sobat-sobat. Kalau boleh tahu kegiatannya tuh selama Mojang tuh apa aja sih Teh? Oke, kalau misalkan di Ciamis itu sendiri, kita bukan hanya sekedar jadi tamu undangan, teman-teman, tapi kita juga melaksanakan program kerja. Jadi, program kerja selama kita menjabat itu sebenarnya banyak, tapi yang mungkin aku highlight di sini, Mokadi dan juga Mokadi. Kalau misalkan Mokadi itu kayak KKN kecil-kecilan, Teh. Kita waktu itu ke MI Raja Desa 2, selama 3 hari kita di sana, dan pastinya juga melakukan edukasi tentang pariwisata, ekonomi kreatif ke anak-anak yang bisa dibilang itu tuh masih kecil kan, tapi kita mau menerapkan kesundaan di sana selama 3 hari. Kalau mau Kadik itu sendiri, fokusnya ke sekolah-sekolah yang sasarannya itu sekolah yang jauh dari pusat Ciamis Teh. Kayak Cidolok waktu itu. Jadi kalau misalkan emang terjun ke masyarakat langsung itu mau Kadi dan juga mau Kadik gitu. Wah, keren banget. Selama Mokadi dan juga Mokadik, ada gak sih momen-momen tertentu yang gak bisa dilupain gitu? Kayak berkesan banget gitu rasanya. Sebenarnya semua berkesan ya Teh, karena saat kita datang ke sana, pulangnya tuh banyak yang bilang kayak, Teteh nanti kesini lagi ya, rasanya tuh kan kayak Seneng banget iya ya. seneng banget gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan ngomongin yang paling berkesan pasti yang MI Raja Desa 2 itu, karena kita 3 hari kan Teh di sana, mungkin anak-anaknya udah ngerasa deket banget ya sama kita. Dan ada momen dimana kita harus menyampaikan pesan dan kesan di hari terakhir. Aku kebawa emosi, maksudnya emosi sedih ya teman-teman. Nangis, aku sangka cuman mau jajaka lainnya yang nangis kan. Ternyata itu satu kelas nangis, satu kelas di sini tuh benar-benar dari kelas 4, 5, 6 tuh benar-benar nangis semua Teh. Pas gurunya masuk, bingung, ini kenapa nih? Iya, kenapa pada nangis? Satu anak aja nangis kita udah pusing kan. Ini semuanya pada nangis. Terus pas kita udah pulang, guru-gurunya tuh udah pada nanyain lagi kayak, kapan nih mau Jaka kesini lagi, anak-anak pada nanyain katanya kayak gitu. Dan yang kedua mungkin pada saat aku melaksanakan social project di SLB Teh.
biasanya aku melakukan edukasi, sosialisasi itu kebanyakan dari anak-anak pasti ngabring keluar kayak mau kemana gitu kan ya Teh. Tapi ini yang paling berkesan itu mereka tiba-tiba berdiri dan meluk aku Teh. Wah. Iya, kayak Teteh makasih udah kesini, nanti kesini lagi kabarin kita sampai mereka nge-DM Teh Dwi kangen tadi kesini lagi dong katanya. Dari sana aku belajar teman-teman kalau misalkan kegiatan sosial yang kita lakukan tuh kita bukan hanya memberi tapi kita juga menerima rasa bahagia dari mereka, pelukan hangat dan juga senyuman manis gitu. Keren banget, bener-bener kayak ngerasa wah banget loh Teh gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah, berarti selama kegiatan itu kan Teteh masih SMA ya? Iya. Sibuk banget gak sih rasanya? Apa enggak? Atau kayak aku pengen tahu deh kayak manajemen waktu Teteh tuh gimana gitu. Aduh, manajemen waktu ya. Aku juga bingung sebenarnya teman-teman. Itu waktu aku masa-masa ombus deh ya kayaknya ya Teh. Kalau manajemen waktu, aku mendahulukan apa yang emang harus aku dahulukan. Jadi aku bagi ke beberapa manajemen gitu. Misalkan si acaranya itu cuman bisa dihadiri oleh aku atau hanya bisa dihandle oleh aku, itu yang aku dulukan. Tapi kalau misalkan bisa dihandle oleh orang lain akan lebih baik orang lain, apalagi kalau misalkan waktunya bertuburukan gitu teman-teman. Terus aku kerjain yang emang mepet ke deadline. Maksudnya ini nih deadline-nya yang paling cepat gitu. Ya udah aku kerjain itu dulu. Kalau misalkan dari segi waktu, mungkin yang paling bikin aku down banget pas aku mau lanjut ke Moka Jabar waktu itu Teh. Oh, sempat. Iya, waktu itu P2K gitu ya. Yang dari BEM ya, dari P2K. Itu aku bukan yang B2 Haki. Oh, B2 Haki. B2 Haki, iya. Jadi Sabtunya aku ke Bandung dan minggunya tuh ini kan B2 Haki, aku bingung harus gimana. Terus ya udah aku gak ikutan B2 Haki tapi ada tugas pengganti. Aku bikin tugas pengganti itu di kereta Teh. Wah. Beneran kan ada tugas penggantinya tuh bikin video. Aku tag lagi sampai aku pulang ke rumah tuh jam 4 subuh. Aku nggak tidur, langsung bikin si videonya. Aku cuman tidur 30 menit terus langsung ke Tasik lagi. Wah, benar-benar padat banget ya teman-teman. Wah, gokil sih ini manajemen waktunya ya. Oke, berarti kayak kita tuh udah bisa menentukan nih mana yang harus didahulukan. Berarti udah bisa kayak memimpin diri sendiri gitu ya, Teh. Oke, bisa jadi. Ngomongin soal leadership ya berarti ya, Teh. Nah, menurut Teteh kalau leadership ini bisa nggak sih dipelajari diri sendiri atau menurut Teteh tuh leadership ini tuh bawaan dari lahir? Oke, menurut aku ya Teh, soft skill, baik itu leadership, public speaking, kemudian juga problem solving, itu didapatkan dari pengalaman. Berarti kan ini harus dipelajari ya teman-teman, bukan yang ada sejak lahir, oh ini anaknya lahir udah ada kepemimpinannya, enggak teman-teman. Jadi harus dipelajari. Aku selalu menganggap kalau misalkan suatu organisasi, baik Hima, BEM, Moka, Duta, itu tuh adalah suatu wadah kosong Teh. Kenapa aku nganggap kayak gitu? Itu semua hanya nama gitu. Jadi isi dari wadah itu tuh tetap kita yang harus mengambil peran. Tetap kita yang harus kayak prosesnya mau apa aja nih yang dimasukin ke dalam mangkuk itu, mau kayak jadi moderator lah, jadi ketua, setiap tantangan dan juga change yang ada gitu ya. Kita ambil di sana. Kalau misalkan kita mengambil setiap prosesnya, setiap tantangannya, pasti kan terisi penuh kan mangkuk kita Teh. Yang akhirnya kita juga yang menikmati. Jadi itu juga kalau misalkan kita analogikan dari wadah tersebut itu leadership juga. Jadi kalau misalkan menurut aku leadership itu kamu ambil peran, ambil tantangannya dan bangun leadership tersebut gitu. Keren banget nih pasti. Berarti Wi ini sosok yang suka banget organisasi ya. Aku OSIS dong ya Teh. Wah, OSIS juga. Ketua apa? Enggak, aku koordinator seksi bidang IT. Oh, iya. Keren banget. Infocom ya? Iya, ini kita sama Infocom guys. Wah, keren banget. Oh iya, Teh Wi. Kalau aku sempat lihat-lihat nih ya Teh kan aktif banget nih ya kayak buat campaign stop anti bullying atau edukasi tentang kesehatan. Nah, itu kan pasti banyak banget ya perencanaan kontennya itu ya Teh. Nah, kalau boleh tahu selama menjalani itu semua ada gak sih kayak hambatannya gitu loh Teh? Apa yang dirasakan gitu loh? Oke, hambatannya dari segi waktu sih ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya udah bikin perencanaan. Oke, di minggu ini aku harus bikin konten 1 atau 2 gitu ya minimalnya. Cuman karena pertama ketersediaan dari kontennya itu videonya lah gitu kan. Terus habis itu materinya. Jadi aku bingung sendiri teman-teman. Jadi gak kegarap gitu ya. Cuman dalam hal ini yang terus aku tekankan gimana caranya aku terus ada interaksi sama
followers aku Hmm. dari Instastory gitu. Terus aku tuh sebenarnya ada program teh, namanya tuh Sigelis, Generasi Berencana Berperan untuk Lingkungan Sekitar. Itu tuh program yang aku inisiasi pada saat aku menjabat jadi duta genre, teman-teman. Nah, di sini tuh kenapa aku terus melanjutkan, karena kan aku juga mahasiswa kesehatan masyarakat gitu kan ya, yang pastinya juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dalam hal ini tuh fokusnya kegiatan-kegiatan yang aku lakukan teh, aku publikasi di Sigelis ini, teman-teman. Jadi gimana caranya nanti output dari Sigelis ini bisa mengajak remaja-remaja lainnya untuk ikut berperan bersama-sama. Jadi kalau misalkan hambatan tadi pasti ada ya teman-teman, tapi solusinya juga pasti aku pikirkan gitu. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Tips tuh ya, ada tipsnya juga tadi tipis-tipis gitu kan. Nah berarti adanya Sigalis itu ya tadi ya, Ya. itu kan kayak Teteh berusaha mencoba selalu memberikan dampak kepada sekitar ya Teh. Itu kayak ada gak sih kayak tips and trick gitu biar kayak terus berdampak atau terus bermanfaat bagi orang lain gitu. Terus kayak buat mulainya tuh gimana ya? Kadang kan suka ada ya orang yang ragu atau bingung atau Iya. bahkan takut gitu. Iya. Ada gak tipsnya gitu? Aku ada tagline teman-teman, berproses dan berdampak. Kalau misalkan kita terlalu fokus terhadap berdampak, kita lupa kalau misalkan diri kita tuh yang dibutuhkan adalah berprosesnya. Menurut aku kalau misalkan kita analogikan ya, seperti tumbuhan, kita tuh bisa milih prosesnya, kita akan menjadi hasil yang pohon rindang dan juga memberikan kebermanfaatan ke orang-orang, atau kita mau jadi tumbuhan yang akan menjadi benalu gitu dan juga memberikan kemaslahatan terhadap orang-orang. Dan perlu diketahui dari proses kita di sana tuh kita bisa memilih apakah kita akan membaginya dengan orang lain, sharing, atau kita makan sendiri gitu. Aku jujur dulu itu aku anaknya akademik banget nggak ada nih yang namanya kayak kegiatan-kegiatan sosial ini, nggak ada. Cuman pada saat aku ikut kegiatan sosial, aku jadi menyadari teman-teman, kalau misalkan di akademik, aku dapat hasilnya untuk aku sendiri. Oh iya. Tapi kalau misalkan di kegiatan sosial, aku dapat ilmunya dan aku sharing ke orang. Dan itu merasa lebih kita tuh bermanfaat dan juga dibutuhkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya untuk mulai dari diri sendiri untuk berproses menjadi lebih baik. Dan akhirnya teman-teman tanpa disadari, proses tersebutlah yang akan memberikan dampak ke orang-orang sekitar. Wah, ini juga ada hal yang menarik banget lah yang buat dibahas. Kan berarti kita itu aktif banget nih di sosial media. Pasti personal brandingnya tuh gacor banget ya, kayak wah banget itu. Nah, selama Teteh sendiri ngerasain kalau lagi ngebangun personal branding tuh jadi diri sendiri gak sih? Oke, teman-teman. Sebelum aku memutuskan untuk membangun personal branding, ada hal yang aku putuskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Di genre itu kita ada suatu materi, kenali diri sendiri. Baik itu dari kelebihan, kekurangan, keunikan, apa yang mau kamu tonjolin, apa yang mau kamu perbaiki, itu dipelajari. Dari sana aku paham kalau misalkan membangun personal branding, yang perlu kita ketahui itu, kenal gak sih kamu sama diri kamu sendiri. Dari sana kita tahu nih apa ya yang publik perlu tahu tentang kita gitu. Sebenarnya personal branding tuh sesimpel kita pengen publik tahu kita tuh di bagian apanya. Misalkan kayak Jerome Pauline ya teman-teman. Kalau misalnya ngomongin tentang Jerome, pasti langsung kepikiran sama kita matematika gitu kan ya, ahli matematika. Berarti kan personal brandingnya di bagian itu. Dia nggak nge-publish hal-hal yang emang publik nggak perlu tahu atau ya emang nggak harus di publik gitu kan ya. Nah dari sana itu juga aku belajar kalau misalkan emang personal branding itu tuh ya pilihan kamu mau nge-branding bagian apa dalam diri kamu gitu. Tapi dalam hal ini tanda kutipnya untuk menjadi tetap jadi diri sendiri saat membangun personal branding, jangan sampai kita melebih-lebihkan. Betul banget. Dan juga jangan sampai mengurang-ngurangi. Ya udah sestandarnya aja porsinya kamu gimana kayak gitu. Oke. Selama ngebangun personal branding gitu, pernah gak sih ngerasa insecure? Oke, ngerasa insecure pernah teh. Aku ngeliat kayak banyak aku follow gitu ya, beberapa diantaranya kayak duta genre, terus ada juga yang sekarang jadi Putri Indonesia Jawa Tengah. Dia tuh mulai dari genre dulu teh. Dan bahkan dari kalau misalkan dilihat dari backgroundnya, dulunya anaknya kayak yang tomboy banget. Terus ikutan duta genre, terus akhirnya jadi Putri Indonesia. Aku tuh insecure teman-teman, kayak aduh, aku di umur 20 belum ngapa-ngapain gitu kan ya. Insecure ada, cuman aku kembalikan lagi. Ini kan diri aku. Aku yang tahu proses aku harus mulai dari mana, aku harus memilih apa. Jadi aku gak bisa membandingkan diri aku sama orang lain karena takarannya beda teman-teman.
pasti takaran hidup aku dan dia itu beda. Dan ujian hidup aku dengan ujian hidup dia pasti juga berbeda. Jadi dari sana aku belajar insecure pasti ada, tapi dalam hal ini juga aku nggak nge-push diri aku untuk jadi orang lain, tetap jadi versi terbaik dari diri aku kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman masukannya ya. Jadi kayak setiap orang tuh pasti berbeda tempat larinya gitu. Jadi kayak kalian tenang aja, gak boleh insecure ya, Teh. Betul Teh. Betul nih. Jadi kalau buat orang-orang yang insecure nih kayak tapi dia pengen ikut berdampak gitu Teh, kayak pengen jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ada tips gak Teh? Boleh dong kasih tahu. Oke, sebenarnya ya teman-teman, aku nggak akan nyalahin. Kan ada orang-orang yang melakukan kegiatan tapi dia tuh pengennya di belakang layar kan Teh, nggak pengen terlihat gitu. Aku nggak mempermasalahkan itu, tapi teman-teman jangan sampai teman-teman udahlah nggak mau tampil, yang kedua nggak mau berdampak. Percayalah kalau misalkan kita mau berdampak tuh jangan tunggu jadi seseorang dulu. Aku ingat kata Kuba Junior tuh, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan, tapi mulailah untuk melakukan hal hebat dan raih apa yang kamu impikan gitu. Jadi dalam hal ini tuh gak perlu jadi seseorang dulu teman-teman. Teman-teman bisa kok untuk menikmati prosesnya, lakukan hal hebat dan terbaik dan kamu akan memperoleh hasil terbaik juga dari apa yang kamu impikan. Jadi dalam hal ini bisa aja dari proses kamu berdampak, itu akan lebih bermakna daripada kamu harus nunggu dulu kamu jadi seseorang baru kamu berdampak. Betul banget, kita setuju sih sama kata Teh. Jadi jangan dulu nunggu jadi seseorang teman-teman. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Betul banget, Teh. Wah, seru banget obrolan soal kita hari ini ya, Teh. Sangat amat memberikan masukan yang benar-benar memotivasi diri sendiri gitu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Teh Dwi. Sama-sama, udah mau Teh. meluangkan waktunya buat datang di podcast Speak Up kali ini. Mungkin ada closing statement dulu yang mau disampaikan? Aduh, closing statement-nya. Teman-teman, sebenarnya hampir sama ya dengan pesan yang sebelumnya. Cuman aku mau menekankan aja, jangan takut untuk mengambil langkah kecil, karena mana tahu langkah tersebutlah yang akan mengubah kamu. Mungkin langkah awal akan terasa berat, tapi percayalah, untuk langkah-langkah selanjutnya kamu akan terbiasa, dan jangan takut untuk berdampak, karena siapapun bisa untuk melakukan hal itu, karena tidak melulu tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang bisa untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Oke, buat Sobat Speak Up, jangan lupa follow IG Himakesmas Unsil dan juga subscribe YouTube Himakesmas Unsil untuk dengerin episode lainnya. Nah, ingat ya sobat-sobat, jadi impactful itu bukan soal langkah besar atau kecil ya teman-teman, tapi niat dan juga konsistensi kita. Oke, aku Raisa, pamit dulu. Bye-bye!